This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Shalom, salam jumpa kembali dengan RHS Renungan Harian Sulung. Saudara, sebelum kita baca dan merenungkannya, mari kita mohon pimpinan Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini yang baru kembali. Tuhan Yesus selalu sertai kami. Terima kasih semalam kami boleh beristirahat dan hari ini kami melakukan aktivitas kami kembali. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk boleh menjalani kehidupan ini, rutinitas kerja kami, dan siapapun yang dapat berjumpa dengan kami, biarlah ya Tuhan tolong kami untuk boleh jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Saudara, kita sampai kepada Yohanes 5 ayat 6 dan 7. Ya, kita teruskan ayat 6 dan 7 sekarang. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Oh saudara, kita akan renungkan ayat ini. Tidak ada yang menolong aku. Saudara, itulah cerita dari si lumpuh. Kenapa sampai 38 tahun berbaring di kolam Bethesda? Karena tidak ada yang menolong aku. Oleh karena itu saudara, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan si lumpuh, ketika dia melihat si lumpuh dan mendatangi si lumpuh itu, lalu Tuhan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Oh saudara, saya percaya itulah kerinduan si lumpuh yang bertahun-tahun. Dan disinilah apakah Tuhan Yesus nggak tahu kerinduan si lumpuh itu ya? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu isi doa si lumpuh itu? Apakah Tuhan Yesus tidak mengerti jeritan hatinya selama 38 tahun yang tidak lain sebetulnya, "Tuhan, sembuhkan aku." Tapi kenapa di sini Tuhan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, jelas pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk menjawab di dalam hati kecil si lumpuh. Di dalam segala permohonannya selama 38 tahun. Apa itu? Masihkah ada pengharapan untuk sembuh? Masihkah ada pengharapan di depan sana walaupun semuanya gelap, tetapi ada satu titik terang di sana sangat kecil yang menjadi pengharapan si lumpuh itu? Atau Tuhan Yesus sebetulnya ingin bertanya, "Hei lumpuh, apakah engkau sudah putus asa sekarang? Kalau aku bertanya kepadamu, maukah engkau sembuh?" Saudara, enggak tanggung-tanggung saudara. 38 tahun engkau meminta. Engkau menjerit, "Sembuh, sembuh, sembuh." Dan sekarang Tuhan tanya kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, disinilah Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengatakan apa saudara? Ingin berkata kepada si lumpuh, sudah saatnya engkau tidak menunggu-nunggu lagi. Saudara, itulah ya Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Maukah engkau sembuh? Di depan si lumpuh itu, Tuhan Yesus ingin berkata kepada dia, sekarang saatnya engkau sudah tidak usah tunggu-tunggu lagi. Si lumpuh ya
ketika bertanya, ketika ditanya itu, dia tidak menjawab. Kenapa tidak menjawab? Itulah respon dia selama 38 tahun. Itulah unek-unek yang disampaikan kepada Tuhan Yesus. Itulah beban hidup yang luar biasa. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku di dalam kolam itu. Gak ada. Selama 38 tahun ketika air kolam itu tergoncang. Sementara aku pergi ke sana. Sementara aku merangkak-rangkak ke sana. Sudah mau sampai kolam. Orang lain sudah mendahului aku, Tuhan. Oh, beban luar biasa, saudara. Dia tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Melainkan seluruh beban hidupnya yang dijalaninya sendiri. Seolah-olah dia tidak punya siapa-siapa. Seolah-olah dia berkata, aku tidak punya saudara yang namanya saudara seiman. Gak ada. Kenapa? Semuanya aku sendiri. Begitu air terguncang, selalu aku didahului orang lain. Tidak ada yang menolong aku. Saudara, bukan berarti si lumpuh tanpa usaha, saudara. Dicatat di sini, ketika sementara aku menuju kolam itu. Saudara, kita coba bayangkan gitu ya. Kita berimajinasi ya. Kedua kakinya lumpuh, tidak bisa apa-apa. Duduk pun juga nggak bisa. Karena tidak bisa bergerak ya. Oleh karena ketika dikatakan sementara aku ke kolam, itu berarti jalannya apa? Mungkin pakai tangan begini, saudara. Terus begini, coba begini, begini. Sudah begini, tidak ada yang menolong dalam 38 tahun. Ini membuktikan sebetulnya si lumpuh itu sungguh-sungguh berusaha masuk ke dalam kolam. Tapi begitu sampai di depan kolam, orang lain sudah mendahulunya. Saudara, apa yang sebetulnya ingin dikatakan si lumpuh ini? Dia ingin berkata, Tuhan, ternyata dalam realita hidup ini, semua orang masing-masing menginginkan kepentingannya sendiri. Tuhan, dalam realita hidup yang aku temui, siapapun, semua orang yang percaya kepadamu Tuhan, kalau sudah namanya kepentingan diri, jauh lebih utama daripada kepentingan orang lain. Sudah tidak sempat lagi memikirkan orang lain, sementara saya punya beban yang berat. Ngapain mikirin orang lain? Lawang bebanku dewek belum beres. Sehingga semua orang selalu melihat dirinya sendiri dan bukan orang lain. Aku juga sudah berusaha, Tuhan. Aku juga sudah berdoa kepadamu, Tuhan. Tetapi kelumpuhanku ini tidak bisa membawa begitu cepat untuk masuk ke dalam kolam itu. Enggak bisa, Tuhan. Demikian juga tidak ada orang yang sehat, enggak usah yang sakit. Yang sehat, yang mendampingi aku, yang menunggu coba kapan sih malaikat itu datang, airnya bergoyang, langsung aku angkat rame-rame masuk ke dalam kolam itu juga tidak ada. Kalau ada, pasti Tuhan aku sembuh. Sampai di sini, ayo kita renungkan. Apakah yang saudara rasakan ketika mendengar peristiwa ini, firman Tuhan ini? Apa yang kau rasakan? Adakah di sekitarmu orang-orang yang lumpuh,
seperti si lumpuh 38 tahun. Seorang diri, tidak ada yang memperhatikan. Itulah tantangan saudara dan saya. Mari kita belajar dari ungkapan si lumpuh itu. Tidak ada yang menolong aku, Tuhan. Bagaimana sikap kita, sikap saudara dan saya ketika kita mendengar Tuhan, tidak ada yang menolong aku. Saat teduh kali ini, pujian ini akan mengangkat satu kata-kata pujian yang boleh menguatkan saudara dan saya. Tuhan itu penolongku saat ku dalam kesesakan. Oh ya, yang ku harapkan hanya Engkau, Tuhan. Saat badai hidup menerpa hidupku, masih ada Tuhan bagiku, bagimu. Oh ya Tuhan, ketika jalan tertutup, oh Tuhan, gak ada yang menolong aku, Tuhan. Saat air mata terus tercurah, puji Tuhan, masih ada Tuhan bagiku. Amin Tuhan, penolongku hanyalah dirimu. Amin Tuhan, penghiburku hanya Engkau. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita terus menanti-nantikan Dia. Tuhan tepat pada waktunya menjadi penolongku, menjadi perisai di dalam hidupku. Oh saudara, ketika saat semua jalan tertutup, oh ya, nggak ada yang sanggup menolongku. Dan disitulah air mataku terus tercurah. Ingat, masih ada Tuhan bagiku. Masih ada Tuhan bagimu. Amin Tuhan, penghiburku hanya Engkau, Bapakku. Setia, Kau Bapakku yang setia. Hanyalah dirimu, hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku ya Tuhan. Setia. Apa yang jadi komitmen kita, saudara? Maukah saudara dan saya tetap punya komitmen, sekalipun seorang diri seperti si lumpuh? Jangan lupa, Tuhan itu penolongku. Tuhan yang akan menjadi penolong bagi setiap orang yang membutuhkannya. Tuhan, terima kasih Tuhan.
Ketika si lumpuh berkata, Tuhan, tidak ada yang menolong aku, seorang pun tidak. Dan Engkau datang menjadi penolong. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong hidupku, Engkau perisai hidupku. Biarlah hari ini aku betul-betul merasakan kekuatan yang luar biasa untuk menjalani bersama dengan Engkau. Sertai keluargaku, anak-anak, cucu-cucu, suami, istri, rekan sahabat, siapapun yang boleh aku jumpai hari ini. Ataupun semua anak-anak yang sudah gede, yang sudah dewasa, yang sudah membentuk rumah tangga yang baru, yang di Surabaya, di luar Surabaya, ada yang di luar negeri. Oh Tuhan, kami terus berdoa untuk mereka. Pelihara mereka seperti Engkau memelihara kami. Ataupun ada yang masih sekolah atau kuliah, Tuhan sertai. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penolongku yang sejati, kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa di RHS yang akan datang. Faith at Home, biarlah rumah kita, beriman kita bertumbuh di dalam rumah kita. Bertumbuh dengan subur, menjadi orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Dan jadi berkat bagi orang lain. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Let it shine, let it shine, let it shine, let it shine.